Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjelajahi dunia penuh magis dari legenda-legenda Nusantara. Setiap episodenya, kita akan mengungkap makna tersembunyi di balik cerita-cerita yang telah diwariskan turun-temurun, membawa Anda ke dalam dunia di mana mitos dan kenyataan bersatu. Jangan lewatkan kisah-kisahnya yang akan membawa Anda kembali ke masa lalu. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, dan subscribe ke channel kami, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten video menarik lainnya. Terima kasih. Pada abad ke-16 di saat kerajaan Pajajaran berada di ambang kehancuran, ada sebuah wilayah bernama Tatar Pagadungan yang terletak di antara kaki Gunung Gede dan Gunung Salak, adalah wilayah subur yang menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Pajajaran kala itu. Disinilah seorang bupati bernama Ki Ranggah Bitung dan istrinya, Nyai Raden Puntang Mayang, memimpin dengan bijaksana. Namun, ketenangan di Tatar Pagadungan tak berlangsung lama. Pasukan Kesultanan Banten, dibantu oleh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, menyerang Pajajaran dengan kekuatan penuh. Tatar Pagadungan tak luput dari serangan dahsyat ini. Namun naasnya Ki Ranggah Bitung gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran yang sengit. Istrinya, Nyai Raden Puntang Mayang, yang sedang mengandung anak pertama mereka, harus segera menyelamatkan diri. Namun, di balik tragedi itu, Nyai Raden Puntang Mayang, yang sedang mengandung, berjuang untuk melarikan diri dari kehancuran, dengan harapan yang tertanam kuat dalam hatinya. Dalam pelariannya, Nyai Raden Puntang Mayang dibantu oleh Ki Jaro Loa Kutut dan Nini Rumpai Tangge Uiringsang, sepasang suami istri yang setia. Bersama-sama, mereka menuju Gunung Bongkok, sebuah tempat yang dipenuhi dengan misteri dan ketenangan. Di sana, mereka bertemu dengan Resi Tutuk Windu, seorang resi bijak yang memberikan petunjuk untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Sunda, tempat yang dianggap sakral dan penuh dengan kekuatan spiritual. Dalam perjalanan menuju Gunung Sunda, mereka menemukan seorang anak laki-laki dengan wajah seperti monyet. Meski terkejut dan takut, Nyai Raden Puntang Mayang dan rombongannya merasa belas kasih yang mendalam, dan anak itu pun menjadi bagian dari kisah mereka. Bertahun-tahun kemudian, cerita ini menjadi kisah asmara antara Nyai Pundak Arum dan Wangsa Suta. Nyai Pundak Arum tak lain adalah putri dari Nyai Raden Puntang Mayang, dan Wangsa Suta adalah anak laki-laki yang ditemukan oleh ibunda Nyai Pundak Arum dalam pelarian di dalam hutan di Gunung Sunda. Kisah asmara mereka pun dimulai. Di Gunung Parang, di bawah pohon paku jajar, Wangsa Suta, seorang pemuda gagah, bertemu dengan Nyai Pundak Arum. Mereka saling bertukar janji yang diucapkan dengan penuh harapan, namun dihiasi oleh melankolia karena mereka menyadari perpisahan yang mungkin tak terhindarkan. Namun takdir membawa Wangsa Suta ke medan pertempuran, melawan Demang Mangkalaya. Pertarungan sengit terjadi, dan Nyai Pundak Arum tertangkap, dibawa pergi oleh musuh. Dengan hati yang penuh harapan, Wangsa Suta kembali ke Gunung Parang, menanti kembalinya Nyai Pundak Arum di bawah pohon paku jajar dan pohon kiara kembar. Penantiannya yang panjang dipenuhi dengan harapan dan kesedihan, menciptakan kisah cinta yang abadi di antara pepohonan itu. Bertahun-tahun kemudian, Resi Saradea, seorang bijak yang dikenal dengan ramalannya, memandang ke masa depan. Di Gunung Parang yang telah berubah menjadi kota, ia meramalkan pertemuan kembali antara Wangsa Suta dan titisan Nyai Pundak Arum, sebuah pertemuan yang akan menyatukan kembali cinta yang terpisah oleh waktu. Dan hingga hari ini, kisah mereka menjadi bagian dari legenda yang hidup di hati masyarakat Sukabumi, sebuah cerita tentang cinta yang melampaui waktu dan takdir. Dan hingga hari ini, kisah mereka menjadi bagian dari legenda yang hidup di hati masyarakat Sukabumi, sebuah cerita tentang cinta yang melampaui waktu dan takdir. Cinta sejati tidak pernah terhalang oleh jarak atau waktu. Ia adalah kekuatan yang melampaui kehidupan, menembus batasan dunia ini, dan menemukan jalannya kembali ke tempat di mana ia bersemi. Ketika kita berdiri di hadapan takdir, mungkin kita akan diuji, tetapi cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, meski harus menempuh perjalanan panjang dan berliku. Seperti Gunung Salak dan Gunung Sunda yang tetap kokoh berdiri meskipun waktu berlalu, begitu pula cinta dan pengorbanan akan tetap hidup dalam jiwa-jiwa yang percaya pada kekuatan takdir. Kisah Wangsa Suta dan Nyai Pundak Arum adalah pengingat bagi kita semua bahwa harapan, keberanian, dan cinta yang tulus akan selalu menjadi cahaya yang menuntun kita dalam kegelapan.